Oke Sobat Calon Guru semuanya, saat ini kita akan secara live yaitu untuk mengecek link sscasnbkn.go.id bahwasannya saat ini sudah bisa mulai diakses ya untuk sscasnbkn.go.id. Nah, berikutnya kita akan melakukan live check di sscasn, kemudian fitur yang sekarang ini sudah tersedia itu kira-kira apa saja. Nah, di sini kita akan cek di sini yaitu sepertinya sudah buka ya. Karena mulai besok ini kan sudah dimulai untuk pendaftaran yang CPNS ya. Nah, di sini kita bisa ketikkan ini yaitu SSCASN seperti ini, kemudian kita klik cari. Dan berikutnya kita akan diarahkan menuju ke sini yaitu di bagian paling atas itu adalah SSCASN BKN dari Badan Kepegawaian Negara, yaitu beralamatkan di sscsnbkn.go.id. Kita klik di sini ya. Oke. Nah, ini adalah untuk tampilan SSCASN 2024, tentunya adalah untuk yang terbaru. Di sini kita spill dari atas ya. Ini namanya sudah Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Ayo bergabung jadi ASN, berkarya untuk tanah air ya, bersama mewujudkan Indonesia. Nah, kemudian kalau misalkan kita scroll ke bawah ya, kita spill di bagian fitur pencarian formasi. Ini saat ini masih belum tersedia. Jadi kita pantau ya, ini adalah BKN adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola kepegawaian negara. Ini sosial medianya. Nah, ini bagian paling atas ya. Ini kalau misalkan kita itu cek melalui HP, tampilannya seperti ini. Kita coba tombol yang mulai sekarang ya. Kita klik mulai sekarang. Ini masih halaman tidak berfungsi. Ini masih dalam persiapan ya. Kita coba kembali. Kemudian kita klik tombol buat akun. Karena untuk mendaftar CPNS maupun juga P3K 2024 ini kan kita harus membuat akun terlebih dahulu ya. Kita klik tombol buat akun. Ini juga belum bisa, belum berfungsi ya. Ini daftar sscsnbkn.go.id masih belum bisa. Kita coba kembali lagi. Kemudian kita klik tombol masuk ya atas ini. Kita klik masuk, ini juga masih belum berfungsi. Kita coba kembali. Kemudian kita klik menu drop down ya, garis 3 di pojok kanan atas, kita klik di sini. Ini ada home, ada alur, ada FAQ, helpdesk, dasar hukum dan juga petunjuk. Kita cek di home. Nah, kalau home ini kita akan diarahkan menuju ke halaman home. Kemudian di bagian alur ini kita cek. Ini adalah sudah muncul ya untuk di bagian alurnya. Nah, ini untuk alur sementara yang muncul itu baru alur pendaftaran SSCASN untuk CPNS ya. Nah, di sini sama persis untuk alur ini yang pernah saya spill alurnya di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya saya pernah yaitu menyajikan membahas ini alur pendaftaran CPNS itu bagaimana. Ini ternyata sama. Kemudian alur pendaftaran P3K guru seperti apa juga sudah kita bahas. Alur pendaftaran P3K teknis, kesehatan ini juga sudah kita bahas. Ternyata sama ya. Oke, kita sebelum mengecek di alurnya seperti apa, kita cek dulu menu lainnya. Bagian FAQ ini sebenarnya belum bisa ya. Kemudian ini untuk FAQ baru yang CPNS nih. Nah, ini untuk FAQ di CPNS sudah muncul ya. Ini untuk syarat daftar sudah ada, siapa saja yang berhak daftar. Kemudian untuk akun ini juga sudah ada, dokumen sudah ada. Sekarang kita cek di buku petunjuk. Nah, buku petunjuk di sini sudah ada ya. Ini adalah untuk unduh dokumen SSCASN. Oke, berikutnya kita cek di bagian alur teman-teman. Nah, kita cek di bagian alur. Ini sementara yang muncul baru alur pendaftaran CPNS ya. Oke, kalau misalkan di sini kita cek untuk alur pendaftaran CPNS, ini seperti ini. Ini sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Untuk alur P3K seperti apa, silahkan cek di kartu video ini ya, atau silahkan cek di video saya sebelumnya. Oke, kita sekarang lanjutkan mengecek di alur seleksi CASN untuk CPNS. Nah, ini kita cek di preview ya. Alur pendaftaran SSCASN untuk CPNS ini adalah yang pertama, ini membuat akun ya. Jadi daftar akun di daftar sscsnbkn.go.id akun, kita masukkan NIK, kemudian masukkan nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, password, pertanyaan pengaman, kemudian upload KTP maksimal 200 KB dan juga melakukan swafoto. Untuk tutorial cara membuat akun SSCASN sudah saya berikan tutorialnya simulasi. Ini silahkan cek di video saya sebelumnya ya. Oke, selanjutnya di sini setelah kita itu menyelesaikan upload ini, maka kita mencetak kartu informasi akun. Nah, setelah itu nanti teman-teman login.
Nah ini ya, login kemudian daftar formasi. Kita dimulai dari mengisi biodata, kemudian memilih jenis seleksinya adalah CPNS, kemudian memilih formasi dan juga mengupload dokumen. Setelah itu resume. Nah ini, mencetak kartu pendaftaran, terakhir ya. Kemudian alur langkah ketiga itu adalah kita ikut seleksi administrasi. Jadi nanti panitia akan memverifikasi data pelamar ya. Kemudian panitia nanti akan mengumumkan hasilnya apakah kita lulus seleksi administrasi ataukah tidak. Nah, setelah teman-teman di sini nanti lulus seleksi administrasi, bagi yang sudah pernah ikut seleksi CPNS 2023 yang lulus passing grade, kalian bisa nih untuk menggunakan nilai yang diperoleh ketika SKD tahun 2023. Kalau misalkan belum pernah, ya di sini kita nanti ikut SKD ya di tahun 2024. Oke, itu kemudian di sini nanti melakukan sanggah ya. Jika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi bisa mengajukan sanggah. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah. Kemudian yang lulus seleksi administrasi nanti bisa mencetak kartu peserta ujian. Dan kita bisa lanjutkan ke langkah yang keempat ya. Nah, langkah keempat ini nanti adalah seleksi kompetensi ya. Jadi untuk seleksi kompetensi yang khusus CPNS, di sini nanti yang lulus seleksi administrasi dikirim datanya ke chat BKN untuk nantinya ikut ujian seleksi kompetensi dasar ya. Nah, jadi di sini nanti seluruh nilai seleksi kompetensi dasar akan dikirimkan ke SSCASN, baik itu teman-teman yang menggunakan nilai SKD tahun 2023 maupun juga yang nantinya memutuskan untuk menggunakan nilai yang di 2024. Nah ini mengikuti kompetensi dasar pada seleksi 2023 dapat dengan jenjang pendidikan yang sama, dapat memilih mengikuti seleksi kompetensi dasar atau menggunakan nilai hasil kompetensi dasar 2023 dengan login di daftar sscsnbkn.go.id ya. Nah, di sini nanti ujian SKD dengan cat BKN ya dilanjutkan dengan ujian SKB bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian SKD. Nah, setelah itu di sini kita cek untuk tahapan terakhir, ini adalah yaitu pengumuman kelulusan CPNS ya. Nah, di sini nanti ketika teman-teman mengikuti SKD dilanjutkan ke SKB kan. Nah, nanti akan diambil di ranking yaitu 3 kali jumlah kebutuhan untuk ikut SKB. Kemudian di hasil finalnya setelah kelulusan nanti panitia akan mengumumkan hasil seleksi kompetensi. Kemudian pelamar nanti dapat melakukan sanggah jika kalian nggak lulus ya. Nah, ini kemudian panitia akan mengumumkan hasil sanggahnya. Dan pelamar yang dinyatakan lulus ini nanti bisa melakukan pemberkasan CPNS 2024. Nah, di sini ini adalah kalau misalkan cek di kalender ini adalah di tanggal 9 Agustus. Ini bisa mengecek di pengumuman instansi masing-masing untuk yang mau daftar yang mana. Ini adalah untuk alurnya nanti. Dan saat ini kita lakukan cek di SSCASN ini sudah muncul ya, yaitu sistem seleksi calon aparatur sipil negara, sistem seleksi calon ASN 2024 ya. Oke, untuk melakukan pendaftaran ini bisa dimulai besok ya, mulai dari tanggal 20. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Semoga kita lulus semua ya. Jadi ASN baik itu CPNS maupun juga P3K 2024 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.